Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, mata kuliah audit internal yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan mata kuliah yang kita gunakan adalah sistem self-paced. Ya, rekan-rekan mahasiswa dapat melihat dan mempelajari secara mandiri ya, dari proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Di semester ini, silakan nanti teman-teman untuk dapat menyiapkan waktu, ya. Eh, Pada waktu pertemuan-pertemuan tertentu kita akan melakukan secara Zoom, tetapi juga bisa melakukan diskusi secara online melalui kolom ataupun media WhatsApp dan portal yang mungkin tersedia. Saya coba menyampaikan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu terkait dengan perencanaan eh, audit internal. Saya akan share screen. Oke. Ya, apakah terlihat ya di layar terkait dengan materi yang akan topik yang kita bahas kali ini? Perencanaan internal audit. Nah, mengapa perencanaan internal audit penting? Ini menjadi satu question mark kepada kita semua. Nah, jawabannya adalah internal audit bukan sekedar melakukan satu pemeriksaan atau pengecekan rutin, tetapi merupakan satu bentuk alat strategis yang fundamental untuk risiko, ya, mengelola risiko dan meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Perencanaan yang sifatnya matang dan terstruktur memastikan audit fokus pada risiko yang signifikan atau terbesar dan prioritas strategis organisasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Tanpa adanya perencanaan sistematis, aktivitas audit itu berpotensi menjadi sia-sia, ya, dapat membuang sumber daya yang berharga dan gagal memberikan value added bagi organisasi. Ada beberapa tahapan dasar dari perencanaan internal audit, ya. Ini kita bisa lihat di kerangka kerja sistematis untuk membangun rencana audit yang komprehensif dan efektif. Yang pertama adalah memahami organisasi dan konteks bisnisnya, ya, untuk melihat fondasi pemahaman mendalam tentang organisasi. Kemudian yang kedua adalah identifikasi dan penilaian risiko, di mana di tahapan ini adalah mencoba mengenali, ya, dan mengevaluasi risiko utama. Tahapan berikutnya adalah penentuan prioritas audit, ya, di mana pada tahapan ini kita fokus pada risiko dengan dampak yang tertinggi. Ya. Di tahapan berikutnya, koordinasi dengan fungsi assurance untuk melakukan sinkronisasi kaitannya dengan efisiensi yang maksimal. Di tahapan kelima, estimasi sumber daya dan jadwal. Jadi ada proses untuk melakukan alokasi tim, waktu, dan anggaran. Penyusunan dan penyajuan rencana diperlukan untuk melakukan dokumentasi formal untuk persetujuan, dan yang terakhir adalah pemantauan dan pembaharuan atau update secara berkala untuk melihat dan mengevaluasi serta melakukan adaptasi secara berkelanjutan. Di tahapan pertama, ya, memahami organisasi dan konteks bisnis, perlu diketahui terkait dengan apa sebenarnya visi, misi, dan tujuan strategis dari satu organisasi atau perusahaan. Di sini tahapannya adalah untuk melakukan pemahaman dan mempelajari arah strategis organisasi dan target jangka panjang yang biasa disusun dalam bentuk RJPP, rencana jangka panjang, untuk memastikan audit mendukung pencapaian pada tujuan bisnis. Proses bisnis utama menjadi penting untuk melakukan dan mengenali proses operasional kunci dan lingkungan bisnis yang akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Di sisi konteks industri, audit di perusahaan manufaktur, ya, memiliki fokus yang berbeda dengan perusahaan jasa keuangan atau teknologi digital. Jadi tergantung pada konteks industri yang
di eh, dipelajari ataupun dilakukan penyusunan audit internal. Di tahapan kedua, identifikasi dan penilaian risiko, kita perlu mengetahui metodologi risk assessment yang digunakan. Poin penting di sini adalah menggunakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi risiko utama yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Nilai setiap risiko berdasarkan dua dimensi kritis, yaitu dampak potensial dan kemungkinan terjadinya atau likelihood. Ya, jadi ya di sini ada kemungkinan dan dampak. Bisa terkait dengan risiko fraud dan kecurangan, risiko kepatuhan dan regulasi, risiko teknologi dan keamanan cyber, risiko operasional dan proses, bahkan risiko-risiko lainnya, operasional dan lain sebagainya. Di tahapan ketiga, penentuan prioritas audit berdasarkan risiko yang ada. Jadi dari risk register yang telah disusun oleh organisasi atau business process owner, kita akan melihat pada risiko-risiko yang tertinggi dari sisi matriks risikonya dan bagaimana kita bisa melihat prioritas dari risiko keamanan data dan cyber termasuk juga risiko lainnya yang mungkin memiliki prioritas yang berbeda. Di tahapan keempat, adanya koordinasi dengan fungsi asuransi lain. Ya, jadi diperlukan sinkronisasi multifungsi, ya baik itu koordinasi dengan compliance, quality control, quality assurance, manajemen, dan bahkan external audit. Sehingga hal ini dilakukan untuk mengupayakan dan mengoptimalkan terjadinya duplikasi. Ya. Jadi melakukan optimalisasi cakupan audit dan efisiensi sumber daya dengan menghindari adanya tumpang tindih aktivitas. Dari sisi contoh praktis, ya jika compliance telah diaudit eh, oleh apa namanya fungsi asuransi lain, ya internal audit dapat fokus pada aspek operasional lain. Tahapan kelima, estimasi sumber daya dan jadwal audit. Perlu melakukan perencanaan yang komprehensif, di mana sebagai contoh audit sistem IT misalnya memerlukan auditor dengan keahlian teknis khusus ya dan durasi waktu lebih lama dibandingkan dengan audit operasional standar karena memang ada kekhususan sehingga perencanaan yang dibutuhkan atau yang disusun itu lebih komprehensif baik dari sisi sumber daya, kompleksitas pemeriksaan, prioritas risiko dan mungkin ruang lingkup audit yang telah ditetapkan sebelumnya oleh tim auditor internal. Tahapan keenam adalah penyusunan dan pengajuan rencana audit. Di sini diperlukan adanya dokumentasi yang terstruktur, proses persetujuan ke manajemen senior atau komite audit yang dengan persetujuan formal, dan diperlukan juga fleksibilitas sewaktu-waktu sehingga rencana yang dilakukan yang disusun itu uh, bisa sewaktu-waktu bersifat adaptif dalam menyesuaikan perubahan-perubahan karakter bisnis yang atau dinamika bisnis yang cepat dari sisi organisasi dan juga mungkin adanya perubahan risiko yang sehingga rencana itu harus disesuaikan. Tahapan ketujuh, pemantauan dan pembaruan rencana secara berkala. Nah, di sini diperlukan evaluasi yang secara rutin, ya, melakukan monitoring hasil audit dan perkembangan risiko secara berkala, melakukan update bisnis yang dinamis, ya, dengan cara memperbaharui rencana audit sesuai kebutuhan organisasi, dan diperlukan respon cepat, ya, adaptasi terhadap risiko baru yang mungkin muncul. Ya, bisa jadi mungkin pada saat melakukan risk register atau penyusunan pemetaan terkait dengan risk assessment belum termitigasi dan mungkin belum teridentifikasi secara cukup dan memadai terkait risiko-risiko yang baru. Mungkin pada tahun 2021 misalnya belum adanya kondisi pandemi COVID yang memaksa banyak organisasi untuk melakukan revisi atas rencana audit yang dilakukan. Ya bisa bisa saja harusnya melakukan site visit ya, tetapi tidak dimungkinkan karena pada saat itu harus melakukan kontrol proses yang tidak bisa dilakukan dengan bertatap muka. Penyusunan audit program, ya langkah-langkah kunci yang dilakukan adalah pertama tentukan subjek dan tujuannya, definisikan area audit dan objektif spesifik yang dicapai dari penugasan audit. Kemudian diperlukan pemahaman akan ruang lingkup yang jelas
sehingga untuk menetapkan batasan audit secara eksplisit untuk menghindari adanya scope creep dan memastikan fokus. Dari sisi prosedur dan metode, rencanakan prosedur audit detail dan metode pengumpulan data yang akan digunakan, dan lakukan validasi secara kolaboratif sehingga didapatkan validasi dan penyempurnaan program audit. Untuk kontrol self-assessment sendiri, ada inovasi dalam internal audit, yaitu pemberdayaan lini pertama atau business process owner, di mana CSA yang dimaksud di sini adalah pendekatan inovatif yang melibatkan manajemen dan staf dalam menilai efektivitas kontrol internal secara mandiri atau proaktif. Metode ini meningkatkan kesadaran risiko dan memperkuat rasa tanggung jawab di lingkup lini pertama dalam pengelolaan kontrol organisasi. Sebagai contoh studi kasus, misalnya perusahaan XYZ berhasil mengurangi temuan audit hingga 30% setelah menerapkan CSA selama 12 bulan. Dan ini contoh simulasi yang mungkin perlu pembahasan dan penelitian lebih mendalam. Manfaat kontrol self-assessment tersebut antara lain melakukan identifikasi secara cepat, ya, mempercepat mempercepat identifikasi risiko dan kelemahan kontrol sebelum menjadi masalah yang lebih serius, budaya proaktif, ya, mendorong budaya pengendalian yang proaktif dan preventif di seluruh lapisan organisasi, dan pastinya mengurangi biaya atau beban audit formal karena memang terjadi efisiensi dan tentunya ada ownership yang kuat dari proses jasa yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, silakan melihat di sini ada visualisasi alur perencanaan internal audit dan CSA yang mulai dari melakukan pemahaman organisasi, ya, kemudian ada rencana prosedur dan pemantauan, dilakukan penilaian organisasi, ya, kemudian ada prioritas dan koordinasi. Siklus ini berkelanjutan, ya, sehingga antara perencanaan internal audit dengan kontrol assessment itu merupakan satu proses integrasi yang menciptakan satu ekosistem pengendalian yang dinamis dan responsif terhadap perubahan organisasi. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup, dan kawan-kawan dapat melakukan diskusi seperti yang saya sampaikan di awal pada link atau portal yang telah disiapkan dan mungkin melalui kolom chat dan grup WhatsApp yang telah disiapkan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.